Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Nah, nggak kerasa ya Kak Wiwi dan adik-adik di rumah, Iya. kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Wah, kita masih ibadah online ya Kak Iya, ya. sedih ya. Wah, tapi tetap semangat ya. Semangat. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk mama papanya nih di rumah nih, tetap semangat ya, dampingin teman-teman kita di rumah, anak-anak di rumah untuk ibadah Online. online dengan sungguh-sungguh. Kak Wiwi, Iya. kalau ibadah apa aja sih peraturannya? Ibadah itu harus yang rapi. Yang rapi, jadi mandi dulu ya Kak? Mandi dulu. Mandi dulu adik-adik. Kalau mau sarapan dulu. Sarapan dulu, jadi nggak boleh sambil makan ya Kak? Nggak boleh sambil makan. Nggak boleh sambil makan. Terus Nggak apa boleh lagi, Kak? sambil jalan-jalan. Jalan-jalan. Siapa lagi Kak? Nggak boleh sambil tidur. Tidur. Nggak boleh sambil ngobrol. Nggak Ah. boleh. Jadi kalau ibadah harus duduk manis seperti pada saat kita di gereja. Ya. Betul Kak. Ada ayatnya nggak sih Kak? Ada. Oh, Baik. coba Kak Wiwi baca Ayatnya dong, kita dong. di Roma 12 ayat 1. Nah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, jadi walaupun di rumah Kak ya, seperti kita ibadah di gereja ya Kak ya. Iya. Sungguh-sungguh ya, Hmm. waktu memuji Tuhan, Ikut memuji waktu Tuhan, menyembah Tuhan, ikut penyembah Tuhan, waktu mendengarkan firman Tuhan. duduk manis. Nah, Mendengarkan sungguh-sungguh. firman Ya, itu dia pesan dari kita. Kita mau ucapin selamat tahun baru yuk. Yuk, Oke, 1, 2, 3, selamat tahun, Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ikut ibadah online. Bye. Bye. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular sedang akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik dan luar biasa kan? Sekarang kita mau mulai ibadah kita kali ini. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini ya Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami minggu ini ya Tuhan. Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Berkati teman-teman yang ada di rumah supaya bisa semangat memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Oke teman-teman, sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Laskar Iblis Dihancurkan. semangat kan memuji Tuhannya? Sekarang kita akan menyanyikan lagu Doa, Pujian, dan Penyembahan. Melakukan
5 jari. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang saya mau berdoa untuk keluarga ya Tuhan. Berkati papa, mama, adik, kakak, dan juga opa nenek ya Tuhan. Berkati papa, mama supaya papa, mama sehat selalu dan juga bisa bekerja dengan baik ya Tuhan. Berkati adik kakak supaya adik kakak hidup rukun dan juga bisa bermain dengan baik ya Tuhan. Berkati opa nenek ya Tuhan, berkati opa nenek supaya sehat selalu ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas hari yang indah yang Kau berikan kepada setiap kami hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin berdoa untuk setiap profesi yang ada di Indonesia dan dimanapun juga ya Tuhan. Berkati mereka dan pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah Engkau memberkati setiap mereka seperti guru, dokter, tentara, dan setiap profesi yang ada di bangsa ini. Berikanlah mereka hikmat dalam melakukan pekerjaan mereka. Dan berkati kedua belah tangan mereka agar setiap yang mereka kerjakan sempurna, berhasil, dan memuliakan nama Yesus. Perlindungan darah Yesus ada dalam mereka, sempurna bagi mereka dan kawan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan, terima kasih untuk doa pagi tadi hingga siang ini. Alfa mau doakan Indonesia supaya terhindar dari virus corona. Berkati orang yang dalam kesusahan, hibur dia Tuhan. Berkati Indonesia dijauhkan dari malapetaka. Haleluya, amin. Sekarang kami mau berdoa untuk orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus, lindungi, jagai orang-orang yang sakit ya Tuhan Yesus. Kau sembuhkan orang-orang yang sakit. Kau pulihkan supaya bisa sehat lagi ya Tuhan Yesus, bisa menjalankan aktivitas Tuhan Yesus, supaya mereka semua sehat-sehat ya Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa. Haleluya, amin. Bapa, berkatilah kembali kami dengan damai sejahtera di dalam setiap bidang. Jagalah hatinya dan pikirannya, dan tutup bungkus dengan damai-Mu. Berikan kesehatan untuk keluarganya. Kiranya gembala kami dapat menjalankan rencana-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, kecerdasan untuk teman-teman kami semua. Dan tak lupa, saya juga berdoa untuk guru sekolah minggu. Berkatilah keluarga mereka agar diberi kesehatan serta sukacita dalam kebahagiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita waktunya untuk menyembah Tuhan, masuk ke hadirat Tuhan. Yuk, yang di rumah gak ada lagi yang bermain, sungguh-sungguh kita mau menyembah Tuhan. Lipat tanganmu, tutup matamu, masuk dalam hadirat Tuhan sebelum kita masuk firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Yuk, naikkan ucapan syukurmu hari ini buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik.
adik-adik sembah Dia saat ini. Sembah Dia, katakan haleluya. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami meninggikan nama-Mu Yesus. Kami mengagungkan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik. Ya Ralabaya Syikiralabaya Ralabaya Ralabaya. Buka hatimu saat ini. Masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Yesus. Ya Ralabaya Syikiralabaya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. 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 Ya Ralabaya Syikiralabaya Ralabaya Ralabaya Ralabaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini Tuhan, biar kami penuh dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami Tuhan, agar kami mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik masih semangat? Masih bersuka cita? Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum firman Tuhan, adik-adik, tahun ini, tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa itu tahun integritas? Kita sama-sama ya, arti tahun integritas dengan pakai gerakan. Yuk kita sama-sama semuanya ya. Yuk, 1, 2, 3. Tahun integritas adalah apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, apa yang diperkatakan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Yuk, ulangi lagi ya. Tahun integritas adalah apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, apa yang diperkatakan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ya, adik-adik, firman Tuhan kita kali ini tentang Stefanus. Adik-adik pernah dengar tentang Stefanus? Nah, sebelumnya adik-adik persiapkan Alkitabnya, buka di Kisah Rasul 6 sampai Kisah Rasul 7 ya. Yang belum bisa baca, bisa minta tolong mama papanya, buka Alkitabnya, nanti mama papanya akan bantu untuk baca. Oke adik-adik,
Ceritanya seperti ini. Stefanus memilih mengampuni. Stefanus adalah orang yang terkenal baik dan dipilih untuk melayani. Ia dipakai untuk melayani karena tingkah laku atau perkataannya tidak bercacat celah. Kebaikannya telah tersebar dan dikenal semua orang. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa Roh Kudus mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Stefanus adalah orang yang penuh roh dan berhikmat. Ia memiliki pengetahuan yang luas tentang Alkitab, sehingga ia menang berdebat melawan ahli pikir dari Kirene dan Alexandria. Tuhanlah yang memberikan hikmat, karena pertolongan Roh Kudus memberi kepandaian kepada Stefanus. Stefanus adalah orang yang berani. Ia berani berdebat dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi, berani menegur segala kejahatan yang telah dilakukan terhadap utusan Allah, dan berani menegur ketidaktaatan mereka kepada kitab suci. Tampillah beberapa jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Mereka orang dari Kirene, dari Alexandria, dan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Mereka bertanya jawab dengan Stefanus, tapi mereka tidak sanggup melawannya, karena Stefanus dipenuhi hikmat dan Roh Kudus. Kemudian mereka menghasut beberapa orang dengan mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Kemudian mereka melakukan pergerakan dengan orang banyak, serta tua-tua dan ahli Taurat. Mereka menangkap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat, sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Ketika mahkamah agama mendengar semua itu, sangat tertusuk hatinya dan mengertakkan gigi. Mereka marah. Mereka menyeret Stefanus ke keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Nah, adik-adik, tadi Stefanus dilempari dengan batu. Adik-adik tahu, ketika Stefanus menghadapi ancaman besar, dia tidak takut, ya. Dia tidak pucat. Kenapa ya? Kok begitu? Karena ada Roh Kudus yang menyertai Stefanus. Adik-adik, Stefanus tidak pernah membenci mereka. Ia mengampuni orang yang telah menganiaya dia. Stefanus tidak membalas menyerang mereka. Dia berdoa pada Tuhan. Dia minta supaya Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Stefanus berdoa seperti itu. Setelah berkata seperti itu, Stefanus meninggal. Sambil berlutut, dia berdoa, adik-adik. Berdoanya gini, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dia mengampuni. Dari cerita Stefanus ini, kita diajarkan supaya mengampuni, membalas kejahatan dengan kebaikan. Meskipun sulit untuk kita melakukannya, tapi dengan memohon pada pertolongan Roh Kudus supaya memberi kemampuan kepada kita
untuk melepaskan pengampunan itu. Karena kasih itu menutupi segala kesalahan dan kita dapat memiliki kasih itu. Kita belajar seperti Stefanus yang mengasihi orang yang membencinya. Adik-adik, seperti kehidupan kita, kalau ada teman kita atau saudara kita yang membenci kita nggak boleh balas membenci. Kita harus mengasihi mereka, kita mendoakan mereka. Karena apa? Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan firman Tuhan yang lain. Nah, sebelumnya kita akan berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih, kami percaya kepadamu Tuhan, sehingga kami dapat mendengar hikmat yang daripadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, sekarang kita akan membacakan dan memperagakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Wah, masih semangat ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang ini waktunya kita untuk kreativitas. Mau buat apa sih kita hari ini? Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut nih mau bikin apa hari ini, kita mau lihat dulu ya teman-teman yang minggu lalu mengerjakan kreativitas. Siapa aja ya? Ini dia. Wah, kalian hebat dan luar biasa. Terima kasih ya teman-teman ya yang sudah mengirimkan kreativitasnya. Wah, yang belum, yuk kirimin ya. Karena kreativitas itu membuat kita jadi semangat loh. Jadi kita bisa belajar sesuatu ya. Nah, hari ini kita mau buat apa ya? Nah, adik-adik, kita tadi ceritanya tentang Stefanus yang mengampuni, mengasihi. Nah, kita mau buat ini nih. Ini apa ya? Ini adalah tangan yang dicetak, lalu ini ada hati. Jadi artinya dengan hatimu, dengan tanganmu kita mengasihi orang sekeliling kita. Nah, gimana cara buatnya? Kita lihat ya.
pertama-tama kakak mau kasih tahu dulu nih bahannya apa-apa. Bahannya yang digunakan apa aja ya. Yang pertama ini ada kertas. Ya, ada kertas lembar. Kalau di rumah nggak ada kertas kosong, pakai kertas buku tulis juga nggak apa-apa. Lalu ada gunting, alat tulis, pensil warna, dan lem. Nah, gimana cara membuatnya? Hari ini kita mau jiplak-jiplak tangan loh. Nah, buat adik-adik yang kecil, penting nih. Kenapa? Biar motor kita jalan. Dibantu ya mama papanya di rumah ya. Nih, kita jiplak tangan. Tangan yang ini yang kiri kita taruh di sini. Lalu kita pegang alat tulis. Lalu teman-teman begini deh, cetak seperti gambar tangan. Wah, kalau yang teman-teman yang kecil-kecil nih senang sekali nih cetak-cetak begini nih. Nah. Lalu yang satu lagi. Kalau tadi tangan kiri, sekarang tangan kanan. Agak susah nih kalau untuk tangan kanan. Nggak apa-apa ya, kita belajar keseimbangan motorik ya. Taruh sini lagi. Lalu kita gunakan alat tulisnya yang di sebelah kiri. Biar tangan kanan kita dan tangan kiri kita biar terampil. Pelan-pelan. Nah, sudah jadi seperti ini. Sekarang seperti ini nih, udah jadi gambar kedua tangan yang lagi begini. Nah, begini nih ya. Lalu kita mau gunting. Guntingnya menurut gambar tangannya ya. Nih, belajar pegang gunting juga penting loh buat teman-teman kita yang kecil ya, biar tangannya kuat dan biar guntingnya nanti hasil guntingannya bagus, lurus. Langsung disambung ya, pas sampai di sini ya, jangan dipisah. Nah, sudah seperti ini ya. Sekarang kita mau bikin love-nya. Gampang bikin love-nya. Kita gunting kertas jadi kotak. Lalu kita lipat dua seperti ini. Kita gambar melengkung seperti ini. Lalu gunting lagi deh. Nah, jadi gambar hati. Lalu kita beri warna ya. Kalau hati itu biasanya warna apa ya? Warna pink atau ungu ya, atau biru juga boleh. Nah, kakak mau kasih warna pink. Oke, nah, sudah. Lalu kita akan dilem. Tada, jadi deh tangan yang penuh kasih ya. Kita belajar dari Stefanus untuk mengasihi sesama kita ya, balas kejahatan dengan kebaikan. Sudah selesai kreativitas kita hari ini. Sekarang waktunya kita untuk berpisah teman-teman. Yuk kita siap-siap untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dan anugerahmu Tuhan. Hari ini kami sudah ikut ibadah online Tuhan. Tuhan terus memberkati kami semua. Biar pelindungan Tuhan sempurna buat kami semua. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali minggu depan untuk beribadah online lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.
Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah online. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi untuk ibadah online berikutnya ya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.